Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori produksi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Hidayati, NIM 4220111. Dan teman saya, Delia Cahaya, dengan NIM 4220035. Dan Renin Amalia 4220033. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori produksi Islam. Teori produksi Islam merupakan teori yang berisi tentang kegiatan penambahan nilai guna suatu barang agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Produksi yang diharamkan dalam Islam. Produksi yang diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami. Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis tanpa mengeksploitasi individu lainnya yang dapat merusak kemaslahatan. 2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dalam produksi, dalam menghasilkan barang harus sesuai dengan perbandingan antara harga dan takaran yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. 3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Islam sudah memberikan batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal dalam halal dan haramnya suatu barang yang dapat diproduksi. Selanjutnya, fungsi produksi Islam. Fungsi produksi dalam Islam merupakan hubungan antara input dan output dalam satu periode. Dapat digambarkan sebagai berikut. Q sama dengan F kali XA1, XB1, XC1, dan X seterusnya. XA1, XB1, XC1, dan sampai X seterusnya adalah jumlah kombinasi input. Q sama dengan atau Q adalah jumlah output. Fungsi produksi untuk memproduksi barang Q untuk dua variabel independen dapat diformulasikan sebagai Q sama dengan F kali K atau L yang menunjukkan berapa jumlah maksimal barang Q yang dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai alternatif kombinasi input, modal atau K, dan tenaga kerja atau L. Alternatif tipe fungsi produksi. 1. Context return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya, atau output sama dengan input. 2. Decreasing return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya, atau output lebih kecil dari input. 3. Increasing return to variable input. Kondisi ini terjadi apabila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya, atau output lebih besar dari input. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.